Halo, saya Tina Tuti. Saya peserta BIMTEK Pembatik tahun 2021 level 2 gelombang 1. Saya ingin berbagi tentang BIMTEK Pembatik tahun 2021 level 2 implementasi. Sebelum kita memasuki di level 2, kita harus mengetahui apakah kita lulus pada level 1 atau tidak. Cara mengetahui kita lulus level 1 atau tidak dengan cara memasuki akun kita, lalu klik pada pelatihan, lalu klik pelatihan saya. Kemudian akan ada tampilan seperti ini pada pelatihan level 1. Pada keterangan di bawah terdapat status kelulusan. Apabila kita lulus seperti ini, maka kita dapat melanjutkan di level 2. Kita juga dapat mengetahui seluruh peserta yang lulus pada level 1. Caranya dengan kita klik menu Pembatik 2021. Lalu kita lihat pengumuman kelulusannya seperti ini. Apabila kita scroll ke bawah, terdapat hasil kelulusan level 1 pada Pembatik 2021. Maka kita akan melihat tampilan seperti ini. Kita dapat melihat seluruh peserta Pembatik level 1 yang lulus. Dapat dilihat di sini setiap gelombangnya. Apabila kita sudah lulus, maka kita dapat mengklik daftar Pembatik level 2. Kita juga dapat mendaftar di level 2 dengan cara yang lain seperti ini. Tadi kita sudah melihat tampilan pada Pembatik 2021 bagian bawah terdapat tayangan seperti ini. Lalu kita langsung dapat mendaftar di BIMTEK Daring level 2. Kita klik daftar. Selanjutnya kita akan melihat beberapa pilihan gelombang. Apabila terdapat warna merah seperti ini, berarti gelombangnya sudah terpenuhi. Kita mencari gelombang yang masih berwarna hijau yang terdapat sisa kuota. Apabila ada seperti ini, maka kita klik daftar. Apabila kita sudah mendaftar di level 2 dan diterima, maka ada tampilan seperti ini. Kita dapat masuk kelas apabila sesuai dengan tanggal gelombang yang sudah kita pilih. Kemudian apabila kita sudah dapat masuk kelas, kita lihat pada tampilan modul. Sebelum kita memasuki seluruh modul, maka sebaiknya kita baca petunjuknya terlebih dahulu pada kotak sebelah kiri. Setelah membaca petunjuk, kita dapat mempelajari seluruh modul. Modul yang kita pelajari pada level 2 ini adalah modul 5 sampai dengan modul 9. Modul 1 sampai dengan modul 4 tidak kita pelajari karena sudah kita pelajari pada level 1 literasi. Modul 5 tentang optimalisasi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran abad 21. Modul 6 penerapan model pembelajaran memanfaatkan rumah belajar. Modul 7 pemanfaatan TV edukasi, radio suara edukasi, dan M-edukasi dalam pembelajaran. Modul 8 pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TIK dalam lingkungan pembelajaran. Dan modul 9 pembuatan media video pembelajaran berbasis TIK. Modul 5 optimalisasi pemanfaatan TIK untuk pembelajaran abad 21. Pemanfaatan TIK merupakan sebuah kebutuhan dalam memfasilitasi belajar di abad 21. Dalam hal ini, kemampuan guru untuk memanfaatkan TIK secara tepat guna adalah kuncinya. Ketika kita membicarakan TIK pembelajaran, tidaklah semata-mata tentang kecanggihan teknologi atau kemampuan teknis penggunanya, melainkan dalam konteks pendayagunaan fungsi TIK yang optimal dan sistemik dalam pendidikan dan pembelajaran. Aktivitas belajar pada modul 5 yaitu pengantar modul 5,
belajar 1 tentang pemanfaatan TIK pembelajaran dengan pendekatan TIPEK. Kegiatan belajar 2 tentang analisis fungsi TIK dalam pembelajaran abad 21. Kegiatan belajar 3 tentang rencana pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas. Kemudian untuk bahan ajar dan selanjutnya pada tes akhir. Modul 6 tentang penerapan model pembelajaran memanfaatkan rumah belajar. Pada modul 6 ini, sahabat akan mempelajari tentang pemanfaatan fitur-fitur rumah belajar, model-model pembelajaran, rancangan pembelajaran memanfaatkan rumah belajar, penerapan model pembelajaran memanfaatkan rumah belajar, dan tes akhir modul. Modul 7, pemanfaatan TV edukasi, radio suara edukasi, dan M-edukasi dalam pembelajaran. Pada modul 7 ini, sahabat dapat mempelajari tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, mengenal dan mengidentifikasi fitur-fitur pada website TV edukasi, suara radio edukasi, dan M-edukasi, lalu menyusun rancangan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran TV edukasi, radio suara edukasi, dan M-edukasi, serta menerapkan pemanfaatan media pembelajaran TV edukasi, radio suara edukasi, dan M-edukasi dalam pembelajaran. Aktivitas pembelajaran pada modul 7 sebagai berikut. Pengantar modul 7, kemudian kegiatan belajar 1 pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, kegiatan belajar 2 pengenalan fitur-fitur pada aplikasi TV edukasi, radio suara edukasi, dan M-edukasi, kegiatan belajar 3 penerapan pemanfaatan media TV edukasi, radio suara edukasi, dan M-edukasi dalam pembelajaran, kemudian mengunduh modul 7 serta tugas modul 7. Modul 8, pengelolaan kelas yang mengintegrasikan TIK dalam lingkungan pembelajaran. Pembelajaran abad 21 menjadikan kolaborasi sebagai salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki siswa. Karena keunggulan tidak semata-mata terkait kecerdasan individual, namun kecerdasan sosial, didukung oleh individu-individu yang berkembang dinamis, terorganisir dalam iklim kolaboratif dan kooperatif. Hal ini menuntut aktivitas pembelajaran yang juga kolaboratif. Selain sebagai sebuah keterampilan, kolaborasi dalam pembelajaran juga dimaknai sebagai lingkungan belajar yang memfasilitasi terjadinya aktivitas kolaboratif. Aktivitas belajar pada modul 8 yaitu pengantar modul 8, kegiatan belajar 1 pemanfaatan kelas maya rumah belajar untuk pengelolaan pembelajaran, kegiatan belajar 2 pengelolaan kelas untuk pembelajaran kolaboratif, kegiatan belajar 3 project based learning berbasis teknologi, kemudian mengunduh modul 8, dan yang terakhir tes akhir modul 8. Modul 9, pembuatan media video pembelajaran berbasis TIK. Media pembelajaran berbasis multimedia merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan penggabungan antara gambar, suara atau audio, dan video. Film dan video merupakan contoh media pembelajaran berbasis multimedia yang dapat dimanfaatkan untuk penyampaian materi. Dalam modul ini akan dibahas mendalam mengenai apa itu video pembelajaran dan bagaimana mengembangkan video pembelajaran. Setelah kita mempelajari modul 5 sampai dengan modul 9, terdapat tugas akhir dan ujian akhir level 2. Tugas akhir pembatik level 2 dan ujian akhir level 2 terdapat keterangan di bawah modul 9. Tugas akhir level 2. Tugas akhir level 2 dapat kita kerjakan apabila kita sudah mempelajari modul 5 sampai dengan modul 9. Kita harus menyimak baik tugas ini agar dapat mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk. Nilai tugas akhir ini adalah 60% dari nilai akhir diklat. Kita dapat mengakses tugas
terakhir pembatik level 2 ini hingga hari terakhir atau tanggal terakhir pada gelombang yang sudah kita pilih. Ujian akhir level 2. Ujian akhir level 2 dapat diakses pada 2 hari terakhir dari diklat level 2 gelombang yang kita pilih. Dan ujian akhir level 2 ini berakhir pada tanggal terakhir pada level 2 gelombang yang kita pilih. Nilai dari ujian akhir level 2 ini berbobot 40% dari nilai akhir diklat. Dan kita harus ingat bahwa nilai akhir diklat tiap level pada pembatik ini adalah 70. Semoga video sederhana ini dapat bermanfaat bagi sahabat semua. Selamat belajar, semoga lulus pembatik level 2 dan dapat melanjutkan pada pembatik level 3 kreasi. Salam semangat!